Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala ta'furun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak soleh dan solehah yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mampunya kita meninggalkan aktivitas kita, tentu Bapak Ibu bermohon betul kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Qur'an. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Wazkuruni wala ta'furun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Ini Al-Baqarah 152. Di ayat sebelumnya di Al-Baqarah 151 Allah menyebutkan nikmat besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan kita sendiri. Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Rasul yang menyucikan jiwa. Rasul yang mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Rasul mengajarkan apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Maka dalam tafsir jalan lain Bapak Ibu ayat 151 ini dijelaskan bahwa Rasul membacakan ayat menyucikan dari kemusyrikan serta mengajarkan Alkitab dan hikmah. Maka ayat 152 menjadi jawabannya setelah diberi nikmat hidayah, ilmu, hadirnya Rasul, hadirnya kitab Al-Qur'an dan bisanya penyucian jiwa. Maka apa balasan yang pantas dari hamba? Jawabannya fazkuruni. Ingatlah aku, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Wazkuruni, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada Allah. Wala ta'furun, jangan kamu kufur. Maka kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk jangan pernah kufur. Maka Bapak Ibu, luar biasa hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 152 ini. Yang pertama Bapak Ibu, Masya Allah Pak Mukhlis, sehat Pak. Fazkuruni, maka ingatlah kepadaku. Maka Bapak Ibu, pelajarannya hati manusia akan hidup kalau terhubung dengan Allah. Maka ini harus menjadi pakaian kita untuk kita selalu fazkuruni. Maka ingatlah kepadaku. Maka dalam keluarga Bapak Ibu, sebelum marah kepada pasangan atau kepada anak, biasakan ingat Allah dulu. Istighfar dulu. Zikir pendek dulu. Karena banyak konflik rumah tangga membesar karena hati sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadirkan kita ingat selalu kepada Allah Bapak Ibu? Setiap terjadi masalah kita katakan saya harus ingat Allah. Ketika ingin berbuat sesuatu saya harus baca bismillah, saya harus ingat Allah. Pekerjaan sedikit seringan-ringan pun Bapak Ibu kita akan baca bismillah.
Biasanya kita kalau baca bismillah kalau mengerjakan pekerjaan yang berat, rasanya mungkin tangke dewa bismillahirrahmanirrahim. Untuk ngomong ini payah dia ya baca bismillah. Jadi kan bismillah ini Bapak Ibu faskuruni, ingat kepada Allah yang menjadi pakaian kita. Walaupun mengangkat sendok kecil pun, kalau itu permulaan kerja kita baca bismillah. Walaupun untuk menulis untuk pertama sekali baca bismillah. Untuk tanda tangan baca bismillah. Pekerjaan yang ringan kalau Allah tidak izinkan tidak bisa kita Bapak Ibu. Jangankan mengangkat tangan, mengangkat kelopak mata saja nggak bisa kita kalau sempat Allah takdirkan seperti itu. Maka pelajaran pertama, faskuruni, maka ingatlah kepadaku. Kemudian yang kedua, askurkum, Allah menjanji, Allah menggaransi. Kalau kita ingat kepada Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Alangkah ruginya kita Bapak Ibu, ketika kita baca bismillah kita ingat Allah, Allah ingat kita Bapak Ibu. Maka apapun yang kita kerjakan, belum nanti berhasil atau tidaknya, tapi keberkahannya pasti. Nah, pekerjaan yang kita kerjakan dilihat dan diingat oleh Allah. Dan pasti Bapak Ibu kita membaca bismillah untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang jahat kita baca bismillah Bapak Ibu. Maka ketika kita baca bismillah di setiap perbuatan kita, berarti kita sudah ingat Allah. Dan Allah menjanji askurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Maka Bapak Ibu, saat seorang merasa sendiri, gagal, atau sedang ditinggalkan teman, ditinggalkan oleh perusahaan, ditinggalkan oleh sahabatnya, ia tetap punya kemuliaan besar bila Allah mengingatnya. Kawan, orang tua, siapapun tidak mengingatnya, tidak penting sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau Allah yang tidak mengingatnya, baru itu menjadi masalah. Kemudian hikmah berikutnya bisa kita ambil, faskuruni azkurkum, ingatlah aku, niscaya aku ingat pada kalian. Maka hubungan dengan Allah bersifat timbal balik dalam bentuk rahmat dan pertolongan. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Maka contoh sederhananya Bapak Ibu, ketika di kantor, saat pekerjaan menumpuk, biasakan memulai dengan bismillah. Menumpuk atau tidak menumpuk, besar atau tidak, kita mulai dengan bismillah, dengan doa. Orang yang memulai urusan dengan ingat Allah, biasanya dan pasti dipastikan lebih tenang, tidak panik, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Kemudian nikmat berikutnya bisa kita ambil Bapak Ibu. Nikmat harus dikembalikan kepada pemiliknya, karena Allah mengatakan waskuruni, bersyukurlah kepadaku. Nyata, yakin kita, apapun yang ada dalam diri kita, ilmu kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, semuanya 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bisa hadir di sini Bapak Ibu dan saudara kita ada yang terbaring di rumah sakit? Karena Allah sedang membagi nikmatnya. Allah bagi nikmatnya kepada kita sekarang, kita sehat, kita bisa bicara, itu pasti karena Allah. Kenapa kami bisa bicara di depan Bapak Ibu semua? Karena Allah izinkan, dan mudah bagi Allah untuk membalikkan keadaan. Dengan menyadari itu, tidak pernah ada terbesit rasa sombong dalam diri kita, karena Allah mengatakan waskuruni, bersyukurlah kepadaku. Artinya apapun keadaan kita itu kita syukuri Bapak Ibu. Sendiri kita ramai, kita banyak uang, kita banyak utang kita, selagi kita dekat dengan Allah, selagi kita bersyukur, maka Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Hikmah dan pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kufur nikmat bukan hanya menyangkal Allah, tetapi juga menyalahgunakan nikmat. Wala takfurun, kata Allah. Allah larang, dan janganlah kalian kufur. Maka seseorang yang diberi kesehatan tetapi dipakai untuk maksiat, itu bukanlah orang yang bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, sehat walafiat, bisa dia menggunakan sehat dan walafiat untuk membantu orang lain, justru dia menakut-nakuti orang lain. Ketika diberi uang, Allah mudahkan uang, tapi dipakai untuk menzalimi orang lain, untuk menggertak orang lain, untuk menakut-nakuti orang lain. Kalau itu dilakukan, wala takfurun, Allah larang, jangan kamu kufur. Kemudian pelajaran berikutnya, zikir bukan hanya di masjid, tapi juga di tengah aktivitas dunia. Karena Allah mengatakan faskuruni, Allah tidak mengatakan faskuruni ilal masjid, tapi tidak, faskuruni. Artinya di mana saja kita berada,
kita harus ingat Allah. Di masjid ini kita ingat Allah, di pasar pun kita ingat Allah. Kalau hanya di masjid kita ingat Allah, di pasar tidak benar-benar kita ingat Allah. Banyak orang yang dia merasa aman dengan sholatnya, ketika dia di pasar dia lupa Allah, dia menipu pembelinya dan dia menzalimi karyawannya. Orang seperti ini bukanlah orang yang bersyukur. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.